warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun di tengah masa pandemi, kita harus jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak. Kalau keluar rumah harus juga pakai masker. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Al-Muktabar ya tidak hadir. Kemudian ada satu lagi. Siapa ini? Al-Muktabar dan Siska Pandini ada hadir. Oke. Kalian harus semangat belajar karena walaupun di masa pandemi Covid, kita harus tetap semangat. Kalau dalam keadaan apapun harus belajar ya. Belajar di rumah, belajar di mana saja, belajar di YouTube, segala macam, harus semangat. Jadi walaupun di masa pandemi kita harus tetap semangat belajar. Ya, sini ada sebuah kata-kata motivasi yang Ibu ingin berikan. Ini ada motivasi. Kenapa kita harus terus belajar? Ingat, ini ada sebuah kata motivasi. Karena dengan bekal ilmu, seseorang bisa bertahan hidup. Jadi harus semangat ya belajar ya. Kalau hidup lebih sukses, kita harus tetap semangat belajar. Ya, perhatikan, sudah lihat? Ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dapat menentukan nilai modus data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian, dapat menganalisis modus data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, perhatikan ya. Jadi, kalian pernah sebelumnya belajar mengenai modus. Jadi, siapa yang masih ingat apa itu modus? Cecep. Mana Cecep? Cecep ada? Modus adalah nilai yang paling sering keluar atau paling sering muncul. Ya, benar. Jadi modus itu nilai yang paling sering muncul atau keluar ya. Jadi waktu SMP kalian pernah belajar mengenai modus. Sudah kalian baca belum bahan ajarnya? Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengenai modus. Ya, modus. Kalian sudah belajar kan? Sekarang Ibu tanya dulu. Siapa yang sudah membaca bahan ajarnya? Apakah rumus modus data berkelompok? Ami, coba Ami, apa rumus modus data berkelompok? P D itu ditambah TB dengan tepi bawah modus P sama kelas tingkat. Ya, jadi rumus data berkelompok ini ya, TB MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Kita lihat ada permasalahan di sini. Perhatikan tabel distribusi frekuensi hasil ulangan matematika siswa kelas 12. Kita lihat di sini. Di sini ada tabel. Dari tabel distribusi frekuensi di samping itu diketahui modusnya terletak pada interval 51 sampai 60 ya. Dengan modusnya 60. Yaitu 56,5. Yang ditanyakan di sini bukan modus tapi tentukan nilai K. Jadi ada bagian nilai yang kosong itu. Kalian sudah diskusikan kemarin ya. Sekarang kita bahas. Coba Ibu mau tahu yang dari kelompok siapa yang mau memaparkan terlebih dahulu jawaban permasalahan satu ini? Diketahui modus 51 sampai 60, nilai modus 56,5. Rumus O dengan TB dikali D1 per D1 ditambah D2. Masuk MO itu 56,5, TB 50,5,
P itu 1/10 dikurang K per 10 dikurang K ditambah 2. 56,5 sama dengan 54 10 dikali 10 dikurang 100 per 12 dikurang K. 10 dicoret jadi 56,5 sama dengan 50 dikali 2 kurang K tambah 100 kurang 10. 55 dikali 12 kurang K sama dengan 66 dikurang 50,5 K ditambah 100 kurang 10. Jadi berapa jawabannya dari kelompok Leni? Dari kelompok Leni hasilnya 7. Coba dari kelompok Putri Andrianti. Coba jelaskan juga. Coba. Apa rumusnya tadi Putri Andrianti? Dapat hasilnya? rumusnya itu sama ya seperti kelompok Leni? iya, Bu. Oh ya, berarti benar ya. Jadi jawabannya adalah K-nya dapatnya nilainya 7. Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan singkat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu tanya akan mendapatkan nilai plus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu dari kelas modus? Coba Haris, ada Haris? Dilihat dari frekuensi. Ya, dilihat dari frekuensinya, benar ya. Oke, untuk pelajaran kita hari ini Ibu akan merefleksikannya dahulu. Coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, coba. Yang Siapa tadi? pertama menentukan Yang kelas modus. Yang kedua menentukan batas Ibu Pepi ya? jauh kelas. Yang ketiga menentukan interval kelas. Yang keempat menentukan frekuensi kelas sebelum modus. Yang kelima menentukan frekuensi kelas sudah modus. Udah, Bu. Ya, jadi itu langkah-langkah dalam menentukan modus data. Jadi manfaat kita mempelajari pelajaran pada hari ini yaitu agar kita mengetahui, yaitu misalnya gunakan misalnya aplikasi, misalnya kita lihat di Play Store, oh aplikasi yang paling banyak penggunanya misalnya EB itu adalah modus ya. Jadi penggunaan modus itu kita bisa melihat frekuensi terbanyak atau pilihan terbanyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk penilaian pada hari ini Ibu itu ada 3 penilaian. Jadi untuk penilaian pengetahuan nanti Ibu kirimkan di grup WA yaitu melalui link Google Form. Yang kedua penilaian sikap, jadi Ibu nilai sikap kita selama pembelajaran. Yang terakhir baru keterampilan. Jadi LKPD-nya silakan dijawab per kelompok kemudian diupload. Nanti Ibu nilai untuk nilai keterampilannya. Untuk pelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data ya. Jadi itu untuk pelajaran selanjutnya. Oke? Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Cukup ya? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakannya ya. Jangan lupa tugas dari Ibu sampai di sini dulu. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.